Cina memang sedang bertarung dengan Amerika Serikat di Asia Tenggara, di mana Indonesia berada di tengahnya. Amerika Serikat merasa Cina sedang menggerus hegemoninya di Asia Tenggara, termasuk kepada Indonesia. Dengan demikian, Amerika Serikat akan membantu Indonesia dalam melawan Cina. Amerika Serikat memang sedari dulu sering melakukan hal ini, seperti contoh invasi Irak ke Kuwait pada 2 Agustus tahun 1990. Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan di Timur Tengah terancam dengan adanya serangan Irak ke Kuwait, apalagi Kuwait jadi penyuplai minyak bumi ke Amerika Serikat dan terancam akan adanya keberadaan Irak di sana. Setelah itu, Amerika Serikat melancarkan serangkaian operasi militer menyerang Irak di Kuwait. 16 Januari tahun 1991, operasi Desert Storm resmi dilancarkan setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi penggunaan kekuatan militer kepada Irak. Arab Saudi saat itu jadi home base pasukan Amerika Serikat untuk menusuk ke Kuwait. Amerika Serikat tidak puas cuma menghabisi militer Irak di Kuwait. Skadron US Navy diperintahkan untuk menerobos masuk ke Baghdad, menjatuhkan bom ke sasaran terpilih yang dinilai strategis baginya. Komando Jenderal Amerika Serikat, Norman Schwarzkopf, yang memimpin Desert Storm, menjelaskan jika jajarannya berulang kali melakukan duel udara untuk melawan jet tempur Irak. Kemudian baterai anti serangan udara Irak juga berhasil ia lumpuhkan. Rudal Ballistic Scud milik Irak yang paling diwaspadai berhasil dibungkam oleh Amerika Serikat hingga Irak dipukul mundur dan gencatan senjata ditekan pada 28 Februari tahun 1991. Amerika Serikat kemungkinan akan memposisikan Cina sebagai Irak di masa lalu, karena bagi Amerika Serikat, Cina merupakan gangguan utama di Asia. Amerika Serikat punya sekutu di Asia, seperti Filipina, Korea Selatan, dan Jepang. Amerika Serikat juga memepet Vietnam, yang merupakan mantan musuhnya. Hal ini lantaran Vietnam jadi negara paling keras menentang pengaruh Cina di Asia. Begitupun Cina, mereka menganggap Amerika Serikat sama saja perebut hak negara lain. Cina menilai Amerika Serikat arogan dan semena-mena kepada negara yang dianggap tidak sejalan dengan visinya. Hal itu ditunjukkan dalam hasil survei yang dihimpun Global Times dan Pusat Studi Strategi Luar Negeri Cina, Universitas Renmin. Sementara itu, masyarakat Cina lebih memilih menjalin hubungan dekat dengan ASEAN daripada harus bersih tegang. Tapi Cina tidak senang dengan campur tangan Amerika Serikat yang menurut mereka mengompori agar ASEAN menentang Cina. Amerika Serikat bahkan sudah menyatakan membantu Indonesia dalam menghadapi apa yang mereka sebut dengan agresi maritim Cina. Melihat fenomena ini, peneliti studi Asia Tenggara di Akademi Ilmu Sosial Cina di Beijing, Xu Liping, mengatakan Amerika Serikat sebagai pengganggu di Asia Tenggara. Xu menilai, jika Amerika Serikat membuat Asia Tenggara terpantik konflik dengan Cina, apalagi Amerika Serikat kerap melakukan serangkaian ujaran untuk memusuhi Cina. Sementara itu, Zhao Lijian, selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, mengatakan bila negaranya tidak akan membiarkan adanya gangguan seperti itu terus-menerus terjadi. Cina senang melihat negara-negara di luar kawasan memainkan peran positif dan konstruktif dalam pembangunan damai kawasan, tetapi tidak akan menerima tindakan apapun yang merusak perdamaian dan stabilitas regional dan merusak persatuan dan kerjasama regional. Cina pun sebetulnya sama saja dengan Amerika Serikat, semena-mena mengklaim wilayah laut negara lain, termasuk Natuna Utara di Indonesia.